Assalamualaikum Foodies. Hari ini aku lagi ada di Jalan Raya Serpong nomor 86 dan di sini tuh rame banget. Ternyata ada yang namanya warung nasi orang Sunda. Masakannya itu serba Sunda-Sundaan. Ini persis banget kayak yang di Cianjur. Dan sekarang aku udah mesen berbagai macam lauk. Mau dilihat? Nih, lihat di sini yuk. Pertama nih ada nasinya. Nasinya itu dihitungnya per orang, terus dikasihnya bakulan kayak gini nih. Bakulan kayak gini. Jadi ini cukup banyak banget ya. Ini aku pesan untuk porsi 2 orang, dikasihnya 1 bakul kayak gini. Mari kita ambil, kita lihat dulu. Nasinya, tekstur nasinya itu ya cukup lah untuk warung nasi pada pinggir jalan ya. Agak-agak peras sedikit, tapi aku suka kalau terlalu lembek justru agak kurang enak. Lalu di sini itu yang ciri khasnya ada aneka sambalnya. Biasanya itu ada 3 sambal. Ada sambal bawang, sambal goreng, sama sambal terasi. Tapi hari ini karena aku udah kesorean, jadi aku kehabisan sambal terasinya. Jadi cuman ada sambal goreng ini, sambal tomat, sama sambal bawang yang dominan sama cabai rawit merahnya. Jadi buat kamu yang khawatir cabai lagi mahal, di sini tuh kamu bebas sepuasnya. Di meja itu disediain banyak banget kayak gini, kamu mau nambah atau kurang pokoknya segala macam kamu bisa ngambil langsung. Terus ada lalapannya juga. Nah di sini aku udah pesan berbagai macam lauk. Di sini tuh ciri khasnya ada sayur asam khas Sunda. Ini seporsinya Rp8.000. Isinya seperti biasa defaultnya sayur asam, ada jagung, ada labu siam, kacang tanah, lalu ada daun melinjo, ada melinjonya juga tadi kayaknya ada asamnya, tuh ada asamnya, terus ada suiran-suiran nangka. Nah ini dia ada nangkanya. Terus dia itu tipe sayur asamnya kalau Sunda itu merah ya guys. Tuh ada cabai-cabainya gitu, beda sama sayur asam Betawi. Kalau sayur asam Betawi itu lebih bening dibanding sayur asam Sunda. Terus aku pesan di sini ada pepes ikan teri. Pepes ikan terinya ini harganya Rp7.000. Mari kita buka. Mari kita buka pepes ikan terinya. Dan di sini tuh abis kita pilih-pilih menunya, langsung bisa dipanasin. Jadi kita makan tuh dengan keadaan hangat, enak banget kan. Nah, panas banget. Panas sekali. Wah, ini teksturnya seperti pada umumnya pepes ya, pakai kunyit, ada potongan rawitnya, terus ada kemangi. Ikannya ikan teri Medan gitu. Oh ya, satunya itu Rp7.000, lumayan untuk ukuran teri. Lalu aku pesan ikan bawal dibakar nih. Wah, karena bosan ya goreng-gorengan terus. Kalau ikan kayaknya lebih enak dibakar. Ini bumbunya kalau dilihat nih medok banget, bumbunya tuh banyak. Harganya Rp20.000 ikan bawalnya. Lalu aku pesan ada tahu kuning. Tahu kuningnya itu satu potongnya Rp2.000. Terus ada ikan asin Rp10.000. Lalu ada sate paru nih, parunya kalau kalian bisa lihat nih, wow gede banget. Dan kalian bisa pilih sendiri sesuai yang kalian mau. Ada yang 3 potong, ada yang 1 potong tapi besar kayak gini. Aku pilih 1 potong karena gede banget. Ini kalian bisa kipas-kipas ya. Terus di sini tuh ciri khasnya kalian tuh dapat nih kremesan-kremesan kayak gini nih. Ini enak banget, bisa sambil buat makan, nanti ditaburin kayak bawang goreng ya rasanya. Gimana sih rasanya? Yuk kita cobain aja ya. Daripada udah ngiler dari tadi, mendingan kita langsung cobain. Dan aku udah sedia sendok sama garpu ini bukan mau makan pakai ini, tapi ini buat motong si ikan. Karena kalau makan kayak gini tuh
enaknya pakai tangan. Kalau pakai sendok kayaknya gimana? Seperti biasa nih ya, bawal itu memang durinya agak banyak. Kita cobain dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya sebelum dipakein nasi, rasa bawal sama bumbu bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak amis. Bumbu kecapnya sedikit pedas, ada pedas-pedasnya sedikit. Jadi buat kalian yang bawa anak kecil, lebih baik pilih yang goreng-goreng, kayak ayam goreng. Terus ayam goreng di sini ayamnya ayam kampung ya, jadi enak banget karena biasanya kalau ayam negeri kan lebih banyak dagingnya. Kalau ayam kampung itu lebih kurus-kurus tapi lebih gurih rasa dagingnya. Nah, buat anak-anak lebih baik pesan ayam goreng atau ikan digoreng karena ini agak spicy sedikit tapi nggak terlalu pedas banget. Oke. Kita mau cobain pepes terinya. Pepesnya ukurannya small, cukup lah untuk sendiri. Teri semua, nggak kebanyakan. Kan biasanya tuh kalau pepes suka banyak atributnya doang ya, ikan terinya sedikit, tapi ini lumayan banyak ikan terinya. Terus juga cabai rawit, irisan cabai rawit merahnya ada sekitar 3 potong, terus ada kemanginya. Kita cobain tanpa nasi ya, bismillah. Enak, pedas bener karena ini ada potongan cabai rawitnya. Kunyitnya berasa, kemanginya pun juga enak. Karena kalau pepes tanpa kemangi tuh kayaknya kurang enak ya, dan ini walaupun di dalamnya kemanginya nggak terlalu banyak, tapi kemanginya strong banget. Terus kita cobain, nah ini dia nih favorit aku kalau kesini itu sayur asemnya. Sebenarnya sih ada lagi selain sayur asem tuh ada karedok khas Sunda banget, cuman sayangnya karena ini kesorean udah habis karedoknya, bakwan jagung juga udah habis, jadi kita yang ada aja ya, bismillah. Sayur asemnya khas Sunda banget, pedas, manis. Terus juga lihat deh kuahnya tuh merah banget karena dia banyak cabai uleknya. Terus juga agak asin sedikit sih ini, mungkin karena udah sore, biasanya dipanas-panasin terus kan makanan itu akan lebih asin ya. Tapi aku tetap suka karena asem, asin, terus ada manis-manisnya sedikit khas orang Sunda. Lalu kita cobain ini nih si sate paru ala-ala kipas ya, ini bisa buat ngipas tuh. Karena ini tadi udah agak cukup 10 menitan, jadi sudah nggak terlalu panas. Empuk banget. Cobain, bismillah. Udah diungkep sama dia. Jadi ada rasanya seperti teksturnya tuh empuk banget, gampang dipotong, rasanya kayak empal ati ayam. Ini enak banget dan nggak enak deh. Kalau kamu yang nggak suka paru, ini kamu harus coba karena ini agak teksturnya garing-garing sedikit. Terus ada rasanya, ada asin-asin gitu, jadi nggak akan enak. Nah, kalau ikan asin ya standar ya, ikan asin ya pada umumnya pasti asin. Terus tahu juga kita nggak usah review karena tahu default ya, tahu sama di mana-mana. Sekarang kita coba pakai nasinya dan ada 2 sambal bawang sama sambal goreng. Mari kita coba. Nah, sekarang kita mau cobain makan lauknya tuh pakai sambal. Nih, sambal bawang cabai rawit orange. Ini kayaknya benar-benar pure rawit orange. Benar-benar pure cabai rawit orange yang dimasak pakai minyak banyak, pakai bawang putih. Ini dominan bawang putih ya guys, dibanding kayaknya aku nggak ngelihat bawang merah, apa aku salah, tapi kayak penglihatanku nggak ada bawang merahnya. Dan ini harus hati-hati karena ini kayak pedes banget. Dari tampangnya aja aku udah bisa menduga-duga. Nah, ini sambal gorengnya. Komposisinya tuh ada bawang merah, bawang putih, lalu ada tomat, ada cabai merah dan cabai rawit, lalu kayaknya ada daun jeruk. Biasanya sih kalau yang kayak gini nggak terlalu pedes ya kalau di compare sama sambal goreng yang bukan sambal goreng, sambal bawang yang banyak minyak itu biasanya lebih pedes yang sambal bawang. Lalu kita pakai ini kremesannya. Kita pakai kremesan ini biar ada garing-garingnya gitu ya, pengganti kerupuk. Oh ya, ini sudah ada. Lalu kita coba ikan asin. Lalu kita coba pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sambal bawang dulu, bawang putih. Bismillah.
Pedes banget. Gigitan pertama udah langsung kena lidah sambelnya. Bawang putihnya dominan banget. Aku suka banget ini sambal ini karena cocok banget kalau dimakan sama gorengan-gorengan kayak gini. Sambal bawangnya itu pedes banget karena rawit full, nggak ada cabai merah yang panjang atau cabai merah yang besar. Begitu kena ke lidah tuh pedesnya langsung menyerang lidah. Dan mereka tuh pintar banget karena buat kalian yang pesan goreng-gorengan kayak ayam goreng atau ikan goreng, memang partner yang paling cocok itu adalah sambal koreknya ini. Sambal minyak dengan bawang putih yang banyak terus cabai rawit, karena kalau untuk sambal yang goreng aku sih lebih prefer ke untuk bakar-bakaran. Jadi mereka pintar ya buat menu, tergantung menu aja kalian pesan apa, sambal mana yang cocok. Sekarang kita cobain sambal merahnya yang kalau menurut aku lebih cocok kena ke ikan bawalnya, karena ikan bawal ini kan manis dan menurut aku karena udah bakar kurang cocok ya kalau untuk sambal korek. Tapi selera sih, aku pribadi aja itu menurut pendapatku. Maaf ya ini karena pedes banget beneran, aku nggak bohong. Sambalnya padahal cabai lagi mahal ya, tapi dia berani ngasih pelayanan ambil sendiri cabenya dan masih kualitasnya tuh pedes banget. Mari kita coba sekarang sambal kedua. Sayang banget nih sambal yang satu nggak ada, tapi oke deh, next review kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain sambalnya. Cocok sama bakar-bakaran, ikan bakar atau ayam bakar, ini cocok banget karena rasanya nggak tabrakan dan pedesnya nggak, bener deh kalau misalnya untuk kalian yang nggak terlalu suka pedas cocok sama sambal yang goreng. Tapi kalau kalian seleranya yang pedas banget, sama sambal korak ini juara banget dibikin kalian tuh kepedesan. Dan di sini kalian bisa minta teh tawar hangat, itu free. Kalian bisa minta, dan panas-panas gini kan cocok banget ya. Udah pedes, panas, terus harus kalian minumnya itu sama yang panas juga, karena kalau kalian minum yang dingin itu bakal kebakar lidah kalian. Oke deh, kayaknya review dari aku sekian aja. Wajib coba kalau kalian ke Jalan Raya Serpong nomor 86 sebelum Bundaran Alam Sutra kalau kalian dari arah BSD. Tapi kalau kalian dari arah Serpong, Sumarekon atau dari Alam Sutra itu setelahnya, posisinya di kiri jalan. Wajib coba warung nasi orang Sunda. Bukannya dari pagi sampai malam, dan ini selalu ramai, nggak pernah sepi. Dan kalau sore kalian akan kecewa karena akan kehabisan sambal, lalu lauk-lauk pendampingnya kayak ada bakwan jagung, karedok dan teman-temannya. Jadi mendingan kalian datang jam 11 atau jam 1 kalau nggak mau terlalu ramai. Sekian ya review dari aku untuk warung nasi orang Sunda. Bye. Assalamualaikum.